Di video kali ini saya akan tunjukin gimana caranya untuk bikin frame gaming seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen live streaming game, bikin video gaming, ataupun live streaming pada umumnya ini juga cocok banget. Nah, menariknya untuk frame gaming ini masih bisa kita custom, misalkan pengen kita ganti warna, ataupun pengen ganti-ganti ukurannya, ini juga bisa banget. Intinya ini fleksibel ya, nanti bisa kita customisasi. Jadi untuk framenya ini, itu nanti kita akan ambil dari Overlays Uno ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Overlays Uno ini adalah sebuah platform yang menyediakan banyak sekali pilihan template overlay yang bisa kita gunakan pada saat kita live streaming. Dan ini nanti bisa diintegrasikan misalkan ke OBS, Streamlabs, ataupun Streamlabs Studio. Jadi buat kalian yang pengen cobain Overlays Uno ini, nanti untuk linknya bisa cek aja deskripsi video ini. Oke, kalau gitu langsung aja saya akan tunjukin gimana caranya untuk mendapatkan frame gaming ini di Overlays Uno ya. Pertama, silakan kalian buka dulu websitenya Overlays Uno atau linknya bisa cek aja deskripsi video ini. Nah, setelah itu nanti silakan kalian bisa daftar dulu akunnya teman-teman. Di bagian sini kalian bisa klik Browse Overlays. Nah, di sini kalian bisa melihat banyak sekali kumpulan overlays yang bisa kita gunakan nanti pada saat kita live streaming. Nah, tapi untuk video kali ini kita akan coba gunakan webcam border Skyfi ini ya. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk live streaming game misalkan. Cara pakainya ini kalian tinggal klik aja. Setelah itu kalian klik Add to My Overlays. Nah, overlays yang sudah kita tambahkan itu bisa kita cek di bagian My Overlays teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalkan pengen custom atau pengen gunakan, tinggal kalian klik aja di bagian sini dan kita pilih Open. Nah, jadi untuk customisasinya nanti kita bisa atur di menu sini teman-teman ya, misalkan kayak ganti ukuran dan sebagainya. Nah, biar lebih enak untuk customisasinya, saran saya nanti kalian buka aja dua tampilan kayak gini ya. Jadi di kiri misalkan untuk Streamlabs Studio, dan di kanan ini adalah browser yang membuka pengaturan Overlays Uno tadi teman-teman. Nah, setelah itu untuk frame-nya ini bisa langsung kita masukin ke Streamlabs Studio atau OBS. Caranya di sini kan kalian bisa lihat nih ada icon monitor, ini bisa kita tarik aja ke bagian sini. Klik yes. Nah, maka preview frame-nya ini bakalan tampil, teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada, berarti di sini kita bisa sembunyikan aja ya. Caranya klik aja di bagian sini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kustomisasi, kita akan atur dulu ya frame-nya ini biar pas dengan webcam kita. Berarti caranya di sini ini kita hidden dulu ya. Nah, berarti di sini kita akan atur dulu posisi webcam. Misalkan kita taruh di pojokan kiri sini lah ya, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi yang frame tadi dan kita atur ukurannya. Nah, supaya nanti ukuran frame ya ini bisa sinkron dengan live streaming kita. Jadi caranya di sini kita paskan dulu ukurannya. Nah, jadi pertama kita cek dulu di bagian Overlays Uno ya, output setting. Nah, setelah itu di sini atur dulu rasio dari live streaming kita. Contohnya di sini karena saya landscape ya, kita pilih yang landscape. Terus ini pilih transparan dan kita apply. Nah, setelah itu kalian masuk lagi ke bagian customize. Di sini ada layout. Nah, pastikan untuk ukuran layoutnya ini sesuai dengan ukuran layout dari live streaming kalian ya. Contoh di sini untuk layout saya ukurannya 1920 x 1080 teman-teman. Nah, maka di sini kita pilih juga 1920 x 1080. Nah, setelah itu ini kalian double klik juga di bagian overlays-nya tadi ya di sini. Pastikan ukurannya juga sama yaitu 1920 x 1080. Nah, sekarang cara menyamakan ukuran frame ini dengan webcam kita itu gampang banget ya. Pertama kalian klik dulu di bagian webcam. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya di bagian kanan kiri atas ini ada angka ya. Contoh di atas ada 632, di sini ada 1202, 106 dan 112. Nah, angka-angka ini itu kalian masukin di bagian sini ya yang di bagian layout tadi. Contoh di atas 632. Kanan 1202, bawahnya 106, di kiri 112. Nah, habis itu ini karena ukurannya agak terlalu besar, di sini kita bisa atur di bagian scale factory-nya, kita coba kurangin. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi itu tadi ya tujuan dari kita menyamakan semua resolusinya tadi, supaya nanti ketika kita atur angka-angka di sini, maka tampilannya juga bisa pas dengan tampilan dari live streaming kita, teman-teman. Gitu. Nah, oke, di sini untuk pengaturan layout sudah. Sekarang kita balik lagi ke tab konten. Nah, untuk tab konten ini adalah pengaturan untuk tampilan yang ada di sini ya. Pertama, di sini ada action. Action ini ada highlight ya. Kalau misalkan kita klik nanti dia nyala-nyala kayak gini, teman-teman.
Setelah action di sini ada win loss ya. Nah, ini sebenarnya pengaturan untuk bagian kanan kiri sini teman-teman. Nah, ini nanti bisa kepakai kalau misalkan kalian mungkin live streaming sepak bola atau pertandingan apapun. Jadi misalkan tim A nih ada cetak gol, bisa kita tambah skornya seperti ini gitu. Atau kalau misalkan pengen ganti namanya juga bisa ya. Nah, seperti ini bisa kita ganti, atau pengen ganti warnanya juga bisa banget teman-teman gitu. Nah, atau kalau misalkan teman-teman mungkin gak pengen ada ini, nah ini bisa kita matikan aja seperti ini ya. Misalkan ini untuk game ya, kita kayaknya gak perlu lah pakai win loss. Terus ini ada judul kita bisa ganti di bagian title. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, ini karena kebesaran bisa kita kecilin ukurannya. Nah, segini misalkan. Atau kalau misalkan pengen ganti warna, nanti bisa diatur aja. Nah, setelah title, di sini ada juga drop line. Drop line ini untuk yang di bagian bawahnya. Nah, ini bisa kita ganti namanya, misalkan. Terus ukurannya ya, pastinya juga bisa kita atur. Dan posisinya ini juga bisa kita atur ya. Misalkan kita taruh di atas nanti tampilnya di sini, teman-teman. Logonya ya, kalau misalkan pengen tampilin atau dinyalakan juga bisa. Nah, ini tinggal kalian upload aja logonya di bagian sini nanti, teman-teman. Nah, contoh saya pakai logo YouTube, kayaknya udah oke lah ya. Atau logo saya kali ya. Nah, kayak gini aja kayaknya lebih oke ya teman-teman gitu. Oke, jadi bagian konten kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturannya. Kita akan masuk ke bagian customize. Nah, di bagian customize di sini ada beberapa pengaturan lagi. Pertama di sini ada color palette. Ini untuk ganti-ganti warna teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dipilih aja mana warna yang menurut kalian cocok. Atau kalau misalkan pengen di custom juga bisa pilih aja edit. Nah, ini kita bisa ganti warnanya misalkan jadi warna biru. Dan garisnya misalkan jadi warna putih, teman-teman. Setelah itu, kita bisa geser lagi ke bagian bawah. Di sini ada tekstur. Nah, tekstur itu ini bisa kita ganti ya, misalkan jadi organik. Organik itu nanti kayak gini, wavy kayak gini. Atau kalau misalkan teman-teman punya tekstur sendiri, nanti bisa di-upload aja di bagian sini, teman-teman. Setelah tekstur, di bawah ini ada pengaturan untuk animasi ya. Jadi kalau misalkan pengen menyalakan ataupun matikan animasinya, bisa diatur di sini. Nah, kalau misalkan di-off, dia nanti cuma tampil garis aja, teman-teman. Nah, jadi pengaturannya kurang lebih sampai sini aja, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini frame gamingnya udah cakep banget gitu ya. Kalau misalkan setting, ini sebenarnya bisa diabaikan aja. Dan tips terakhir ya, katakanlah misalkan teman-teman mungkin pengen atur ukuran dari webcam ya. Katakanlah ini mungkin webcamnya terlalu lebar, ini juga bisa kalian atur. Nah, klik aja di bagian webcam. Terus kalian bisa tahan Alt di keyboard. Nah, ini kalian bisa potong ya, misalkan kita bikin jadi kotak seperti ini ya. Terus posisinya misalkan kita taruh di sini. Nah, kalau misalkan kalian ubah posisi webcam, jangan lupa untuk yang pengaturan ini juga kalian ubah ya sesuai dengan angka-angka yang tampil. Contoh di atas tadi, ini 644, 1381, 95, dan 125. Nah, maka nanti ukurannya bakalan pas, teman-teman. Dan jangan lupa ya, saran saya di sini di lock aja biar nanti dia tidak kegeser-geser, teman-teman. Posisinya ini bakalan ngefix lah ya di bagian sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gimana caranya untuk bikin frame gaming gitu ya yang bisa kita pakai nanti pada saat kita live streaming. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya. I'm married to the game, married to the game, feel me now? I'm married to the game, married to the game, feel me now? I'm married to the game, married to the game.